Bau kematian itu masih menggantung, berminggu-minggu setelah air surut. Bukan bau bangkai tikus atau ikan busuk, tapi sesuatu yang lebih manis, lebih dalam, seperti tanah kuburan yang baru dibongkar. Lumpur telah mengering menjadi kerak kelabu yang melapisi segala sesuatu, furnitur, dinding, bahkan kaca jendela. Kota kami seperti patung abu-abu raksasa yang tenggelam lalu diangkat kembali, namun jiwanya tertinggal di dasar genangan. Kami yang bertahan mengungsi di lantai 2 gedung-gedung tinggi, menyaksikan dunia bawah yang berubah. Sungai yang dulu membelah kota kini menjadi jurang dengan dasar berlumpur, berkelok seperti bekas luka raksasa. Jalan-jalan sepi, hanya dihuni oleh tim SAR, berseragam hazmat kuning cerah, bergerak pelan bagaikan serangga di padang gurun. Awalnya kami pikir kami selamat. Lalu suara itu mulai terdengar. Di malam-malam sunyi pasca banjir, saat listrik masih gelap dan satu-satunya cahaya berasal dari bulan yang pucat, terdengar cipratan air. Bukan hujan, tapi suara seperti langkah kaki yang basah, menyeret sesuatu yang berat di jalanan lumpur di bawah. Suara itu berhenti di depan bangunan, lalu terdengar sesuatu menaiki tangga darurat pelan dan basah. Ibu Susi di apartemen seberang adalah yang pertama hilang. Paginya pintunya terbuka lebar. Di lantai, jejak kaki dari lumpur basah yang belum kering, mengarah dari tangga darurat ke kamar tidurnya, lalu kembali ke tangga. Tak ada jejak keluar dari apartemennya. Hanya ada kolam kecil air keruh di tengah kamar dan di permukaannya, mengambang rambut-rambut panjang yang bukan milik Ibu Susi. Kami melaporkannya. Tim SAR datang, menggelengkan kepala. Masih banyak yang belum ditemukan, kata mereka dengan mata lelah. Tapi kami tahu, ini bukan tentang orang hilang. Kejadiannya berulang, selalu di malam hari. Selalu dengan suara cipratan dan langkah basah. Selalu ada yang hilang atau ditemukan dalam keadaan yang membuat para petugas memalingkan muka sambil berkata, korban tenggelam. Padahal korban itu ditemukan di tempat tidur mereka, jauh dari air, paru-paru mereka penuh dengan cairan lumpur hitam kental, dan wajah mereka membeku dalam ekspresi teror yang tak terkatakan. Ada bekas cengkeraman di pergelangan kaki mereka, seperti tangan kecil yang terbuat dari lumpur yang telah mengering. Aku dan adikku Raka, tinggal di lantai 7. Kami bertahan dengan makanan kaleng dan air kemasan. Malam ini listrik padam lagi. Hanya lilin yang menerangi ruangan. Suara itu datang lebih awal. Ciprat, seret, ciprat, seret. Dia ada di jalan bawah. Berhenti. Aku membeku. Raka memegang tanganku erat. Kami mendengar suara besi berderit. Tangga darurat. Dia menaiki tangga. Plak, plak, plak. Suara langkah basah di anak tangga besi. 1 lantai, 2. Dia tidak berhenti di lantai-lantai bawah. Plak, plak, plak. Lantai 3, 4. Jantungku berdetak kencang. Raka mulai menangis terseduh. Aku menutup mulutnya. Lilin kami berkedip. 5, 6. Dia berhenti di depan pintu tangga darurat lantai kami. Aku mendengar suara napas berat, basah, seperti orang yang baru keluar dari air. Lalu suara gesekan. Sesuatu atau seseorang duduk di depan pintu besi itu, bersandar, menunggu. Aku melihat dari lubang intip. Koridor gelap, tapi di bawah pintu ada genangan kecil air merembes masuk. Itu hitam das di dalamnya sesuatu bergerak, seperti rambut-rambut tipis yang menjalar mencari-cari. Kami tidak berani bersuara. Kami duduk bersandar di dinding, jauh dari pintu, menatap genangan hitam itu yang perlahan-lahan membesar. Pagi akan datang dalam beberapa jam, tapi aku tahu, dan rasa dingin di tulangku mengkonfirmasi, bahwa apapun yang duduk di luar sana bukanlah makhluk yang terpengaruh oleh matahari. Dia adalah bagian dari banjir itu sendiri. Banjir yang tidak benar-benar surut. Banjir yang meninggalkan jejaknya di setiap genangan, di setiap lumpur kering. Namun sekarang di depan pintu kami. Dia lapar. Dan dia hanya menunggu lilin kami padam. Lilin terakhir berkedip. Bayangan kami menari-nari di dinding, lalu memanjang dengan tidak wajar, seolah menyatu dengan kegelapan di bawah pintu. Genangan hitam itu kini sebesar piring. Rambut-rambut halus di dalamnya bergerak lebih gesit, merayap seperti akar mencari air. Dari balik pintu terdengar suara. Bukan lagi napas basah, melainkan bisikan parau. Terdengar jelas meski hanya udara yang melewati celah. Dingin, di sini sangat dingin. Raka menggigil hebat. Aku menariknya lebih dekat. Mataku tak lepas dari lubang intip. Koridor masih gelap gulita, tapi ada siluet samar duduk bersila di depan pintu. Kepalanya menunduk. Mereka bilang air akan surut, bisiknya lagi. Suaranya seperti batu saling bergesek di dasar sungai. Tapi kenapa gelapnya tidak pergi? Kenapa dinginnya tetap di sini? Sesosok tangan kecil, hitam, mengkilat oleh lendir dan lumpur, tiba-tiba menyelinap dari bawah pintu. Jari-jarinya yang terlalu panjang meraba-raba lantai, menyentuh tepi genangan lalu menariknya. Genangan itu seperti hidup, merambat naik ke tangan itu, memperkuat bentuknya. Kuku-kuku panjang dan tajam terbentuk dari lumpur yang mengeras. Tangan itu mengepal, mengetuk pintu pelan. Tok-tok.
Buka desisnya. Aku hanya ingin berbagi kehangatan. Paru-paruku penuh air yang beku. Kakiku terlilit akar. Bagianku tersebar di mana-mana. Kumpulkan aku. Bantu aku menjadi satu lagi. Adikku menatapku, matanya penuh pertanyaan sekaligus teror. Dia mengingat sesuatu. Kak, bisiknya nyaris tanpa suara. Waktu banjir, di bawah jembatan, aku lihat banyak tangan kecil seperti itu memegang erat orang-orang yang hanyut. Mereka tidak menolong. Mereka menariknya ke dalam. Tok, tok. Pukulan lebih keras. Engsel pintu berderit. Tangan lumpur itu kini telah memiliki lengan. Merayap seperti ular dari bawah pintu mencari pegangan. Aku melihat sekeliling dengan panik. Lilin kami tinggal 1 cm lagi. Begitu padam, kegelapan total akan menyelimuti. Dan dalam gelap, pendengaran dan rasa takut akan bekerja 2 kali lipat. Lalu mataku tertuju pada korek gas portable di dapur. 6 botol-botol antiseptik berbahan alkohol yang kami kumpulkan. Ide gila muncul. Api. Banjir takut pada api. Tapi apakah dia juga takut? Tanpa berpikir panjang, aku merangkak ke dapur, menghindari area yang dijangkau oleh tangan lumpur yang semakin panjang itu. Aku meraih korek dan botol alkohol. Aku menyiram alkohol ke arah genangan dan tangan itu. Sesuatu di balik pintu mendengus, seperti mencium bau yang tidak disukai. Tangan lumpur itu bergetar, tetapi tidak menarik diri. Malah jari-jarinya mencengkeram lantai lebih kuat, bersiap untuk mendorong. Api tidak berguna di kedalaman, bisiknya sinis. Api padam. Zetperstoharban. Seperti nafas terakhir mereka, lilin itu padam. Kegelapan menyergap seperti selimut basah. Dalam sekejap, suara di luar berubah. Bukan lagi bisikan, tetapi jeritan kecil yang bertumpuk. Suara banyak anak, banyak wanita, banyak orang tua. Semua berpadu dalam satu nada panik dan sakit. Keluarkan kami dari sini. Pintu tangga darurat berdentum-dentum, seperti didorong oleh banyak tubuh sekaligus. Aku menggesekkan korek api. Percikan kecil itu menyala, menerangi wajahku sendiri yang pucat. Dan sesosok bayangan tinggi tanpa wajah yang kini berdiri tepat di balik kaca lubang intip. Menatap lurus ke dalam, aku melemparkan korek yang menyala ke genangan alkohol. Whoosh! Nyala biru jingga melonjak membakar tangan lumpur itu. Jeritan. Meraung-raung, jeritan 1000 suara yang kesakitan membelah kesunyian malam. Bayangan di balik pintu menggeliat menyusut. Bau anyir dan gosong memenuhi udara. Tapi api itu cepat padam, hanya membakar alkohol di permukaan. Yang tersisa adalah tangan lumpur yang hangus, retak-retak tetapi masih bergerak. Jeritan itu berubah menjadi geram, lalu tertawa, tawa getir dan penuh sakit. Kau lihat? Bisiknya lemah tapi penuh kemenangan. Api padam, tapi aku masih di sini. Lumpurku ada di dindingmu, air matamu mengandungku. Nafas dinginmu adalah kuil baruku. Banjir tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud. Pintu terdorong sedikit. Celah itu membesar. Dan dari celah itu, aku melihat ke dalam kegelapan di baliknya. Bukan koridor, tapi kolam hitam tak berdasar, di mana wajah-wajah yang hilang selama banjir, termasuk Ibu Susi mengambang dengan mata terbuka. Tangan mereka terulur, seolah mengundang kami untuk menyelam dan bergabung. Lengan lumpur itu, meski hangus, membelit pergelangan kakiku. Dinginnya menusuk sampai ke sumsum. Dari kejauhan, sayup-sayup, sirene tim SAR berbunyi. Mereka datang. Tapi dia akan terlambat. Karena banjir yang sebenarnya bukan air yang merendam rumah kita, tapi kenangan akan mereka yang terseret. Dan mereka itu kini ada di sini di depan pintu meminta pulang. Dan yang paling mengerikan adalah, aku mulai merasa, aku mengenali suara di balik pintu itu. Suara yang memanggil namaku dengan sangat akrab. Suara yang seharusnya sudah hilang 10 tahun lalu, saat banjir bandang pertama menerjang kampung halaman kami. Suara ibuku.